Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Siapa yang di sini belum bisa dapat Oppo A74 5G? Sepertinya banyak ya yang berminat dengan versi 5G dari Oppo A74, tapi sebagai informasi aja, kalau HP itu hanya dijual online dan kabarnya cukup terbatas. Jadi, kalau kalian beli secara offline, kemungkinan besar akan dapat yang versi standar atau 4G aja. Oppo A74 versi standar ini sebenarnya bisa dibilang kembaran, tapi dengan kepribadian dan karakter yang berbeda gitu dari A74 5G, dan lebih murah juga sih. Pertanyaannya, apakah Oppo A74 versi standar ini lebih baik dari versi 5G-nya? Bersama gue Bagus, ini adalah review dari Oppo A74. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oppo A74 sebenarnya adalah sebuah smartphone kelas 3 jutaan yang menawarkan beberapa keunggulan di hal-hal yang penting-penting aja untuk konsumen di kelas harga ini. Setidaknya ada 2+1 keunggulan yang gue temukan dari perangkat ini, yaitu pengisian daya, layar AMOLED, dan plus satunya itu adalah kamera. Kenapa plus 1? Karena menurut gue kamera ini memang karakteristik HP Oppo yang udah harganya 3 jutaan ke atas, jadi bukan spesifik ke smartphone-nya. Gue suka sekali dengan warna yang dihasilkan kamera utama 48 megapikselnya Oppo A74 ini. Warnanya cenderung natural dan cukup kuat juga. Shadow dan saturasinya juga oke. Dan kondisi backlight pun, dynamic range-nya cukup lumayan lebar lah ya. Meskipun dalam beberapa kondisi gue agak merasa kurang. Tapi overall, di kondisi cahaya yang cukup, kamera Oppo A74 ini sudah sangat bisa diandalkan. Malam hari, ketajamannya cukup berkurang dan noise yang sebenarnya tipis selama masih ada sumber cahaya yang cukup. Kalau ngeblur sih pastilah ya, selama fotonya secara handheld atau pakai tangan aja yang sebenarnya wajar untuk smartphone di kelas ini, apalagi kalau pakai night mode. Foto selfie yang selama ini jadi bahan jualan Oppo juga masih bagus dengan detail yang baik dan warna kulit yang lebih cerah. Fitur kamera tidak sebanyak Reno series, seperti makro, slow-mo, panoramic, mode manual, dan satu yang unik yaitu Extra HD. Mode ini bisa mengambil foto dengan resolusi yang cukup besar dan tajam, tapi fitur AI Scene Enhancement yang gunanya untuk mempertajam warnanya hilang. Kemampuan video bisa merekam hingga 1080p saja baik depan dan belakang. Di atas kertas sih tidak tertulis ya adanya stabilisasi, tapi hasil videonya ini pas gue sambil sepedaan, cukup stabil dan videonya juga bagus. Hasil foto dan video yang cukup bagus ini dapat kita lihat secara langsung di layarnya yang udah pakai panel AMOLED 6,43 inch Full HD Plus dengan punch hole yang cukup minimalis. Dengan warna yang cukup kontras dan nyaman di mata, Oppo A74 ini nyaman dan enak banget buat yang ingin nonton Netflix, main game, atau bahkan ngedit foto di Lightroom. Apalagi punch hole-nya ini udah cukup kecil gitu. Kalau kita lihat ya dibandingkan dengan A74 yang versi 5G yang juga masih pakai panel IPS. Buat yang memiliki ikatan yang kuat dengan HP-nya, layar Oppo A74 ini juga punya AI Eye Care yang bisa menyesuaikan tingkat kecerahan demi kenyamanan mata kalian secara otomatis, baik di bawah matahari terik sampai redupnya kamar. Dengan layar yang enak buat diajak main game, pertanyaannya, emang performanya cukup? Oppo A74 ini masih menggunakan Snapdragon 662 yang didukung oleh RAM 6GB dan penyimpanan 128GB. Chipset ini memang tidak sekencang Snapdragon 480 yang ada di versi 5G-nya. Perbedaan skor Antutu bisa mencapai cepeceng alias 100.000. Ya maklum sih, karena Snapdragon 662 dan Snapdragon 480 itu meskipun 662 itu angka lebih tinggi ya, tapi udah berbeda generasi. Setidaknya, Snapdragon 662 ini tergolong cukup untuk main beberapa judul game yang populer saat ini dengan nyaman. Misalkan, Call of Duty, dia bisa main di settingan grafis high dan frame rate medium dengan cukup nyaman dan lancar.
AOV bisa diajak bermain hingga resolusi ultra, tampilan max, dan kualitas partikel max dengan cukup baik. Meskipun gue nggak merasa ya dia mencapai frame rate yang tinggi meskipun udah diaktifkan. PUBG juga bisa lancar di smooth high. Bagaimana dengan Genshin Impact? Ya, untuk game yang satu ini meskipun sudah dipasang di settingan lowest, masih terasa frame drop ketika sedang bertarung. Ya, game ini memang berat sih untuk chipset Snapdragon seri 600, tapi untuk game yang lebih kasual, ya lancar-lancar aja dan cukup nyaman. Kabar baiknya, Oppo A74 dalam update terakhirnya dia punya fitur yang cukup unik, karena dia bisa nambah kapasitas RAM dengan menggunakan memori penyimpanan sampai 5GB selama ada yang kosong. Jadi kalau dipakai semua, Oppo A74 ini punya RAM 6GB plus 5GB alias 11GB. Oppo A74 ini sudah menggunakan ColorOS 11.1 yang punya banyak banget fitur gaming buat ningkatin pengalaman yang lebih baik kayak game floating window, game space, quick return bubble, dan masih banyak lagi. Kalau udah lancar dan menyenangkan buat main game, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan konsumsi baterainya. Jadi si Oppo A74 ini punya baterai yang gede 5000 mAh. Jadi daya tahannya ya cukup panjang lah. Nonton Drive to Survive di Netflix selama 40 menit berkurang 3%, di tingkat kecerahan 50%, main Call of Duty di settingan medium akan memakai konsumsi baterai 6% saat dipakai bermain selama 23 menit. Terus juga gue pakai buat nyetel lagu Spotify, pakai earphone Bluetooth sambil sepedaan, selama 1 jam 13 menit, baterainya berkurang 4% aja. Meskipun baterainya cukup besar, Oppo melengkapi A74 dengan pengisian daya yang cukup kencang, 33 watt. Dari 10 ke 50% itu dia cuma butuh waktu 22 menit aja. Sedangkan untuk sampai ke 100% dia butuh tambahan 45 menit. Sehingga secara total dari 10 ke 100%, Oppo A74 hanya membutuhkan waktu 1 jam 7 menit aja. Buat yang hidupnya cukup mobile, ini udah sangat cukup. Nggak perlu tinggal tidur buat ngecas. Bangun ngecas, tinggal mandi, sarapan, lalu HP udah siap untuk diajak aktivitas harian dengan nyaman. Karena meskipun Oppo A74 ini punya baterai yang cukup besar, pasti pegang itu rasanya ramping dan ringan. Belum lagi tampilannya juga gue suka banget nih sama warna biru yang kalem dan elegan. Lalu, apa yang kurang dari Oppo A74 ini? Sejujurnya, untuk kebutuhan basic, Oppo A74 ini bisa menjawab hampir semua skenario pemakaian gue sehari-hari. Tapi, jika kita bandingkan dengan saudaranya, Oppo A74 ini, dia nggak punya kamera ultrawide dan NFC. NFC ini akan sangat membantu kalau kalian ingin top up kartu uang elektronik, yang gue sendiri sebenarnya juga udah jarang pakai sih, karena WFH dan sejumlah aplikasi yang sudah mendukung pembayaran angkutan umum pakai QR Code. Tapi untuk ultrawide ini yang agak sulit buat gue untuk meninggalkannya. Terutama bagi, kalau misalkan lu senang foto-foto dengan sudut yang lebih lebar atau ala-ala first person. Kalau mau kamera ultrawide sih mending naik ke Reno series ya, karena dia juga punya fitur kamera yang lebih banyak dibandingkan A series. Tapi kekurangannya ini tertutupi oleh pengisian daya yang kencang dan panel AMOLED yang lebih lebih penting untuk pengalaman HP yang lebih menyenangkan. Kesimpulannya, apakah Oppo A74 ini lebih baik ketimbang saudaranya? Seperti halnya anak kembar, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kita sebagai orang tua tentu saja sayang kepada keduanya dan memiliki penilaian positif yang berbeda terhadap keduanya. Kalau A74 5G menawarkan masa depan dan kepraktisan dari NFC, Oppo A74 versi standar ini menawarkan kenyamanan masa kini dengan panel AMOLED dan kesigapan untuk diajak aktivitas harian dengan pengisian daya yang kencang. Dari spesifikasi yang ditawarkan, Oppo A74 ini memang memberikan pengalaman memakai yang cukup baik untuk yang memang butuh HP aja. Lagi pula versi standar ini juga lebih mudah untuk didapatkan di toko offline di seluruh Indonesia. Jadi, apakah A74 ini sama baiknya dengan harga yang lebih terjangkau? Iya, kalau kebutuhan kalian lebih kekinian dengan dukungan koneksi sampai 4G saja. Kalau berminat, Oppo A74 ini dijual dengan harga Rp3.499.000 saja. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.